Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang peluang suatu kejadian dan juga frekuensi harapan. Jadi setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian itu disebut dengan percobaan. Misalnya kita melemparkan sebuah dedu sebanyak 1 kali, maka hasil yang mungkin keluar itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, dari semua hasil yang mungkin itu dari suatu percobaan disebut dengan ruang sampel yang dilambangkan dengan S. Dan setiap hasil dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Nah, banyaknya anggota dalam S itu dinyatakan dengan NS. Ya. Nah, misalkan dari suatu percobaan pelemparan sebuah dedu, maka ruang sampelnya atau S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka NS-nya atau banyaknya dari S-nya adalah 6. Jika dalam pelemparan dedu tersebut muncul suatu angka, misalkan muncul angka 2, maka bilangan itu disebut dengan kejadian. 2 ini disebut dengan kejadian. Nah, kemudian rumus dari peluang di sini, peluang A itu sama dengan NA per NS, dimana NA itu banyaknya kejadian A, kemudian NS adalah banyaknya kemungkinan suatu kejadian S. Kita langsung ke contoh. Di sini contohnya, sebuah mata uang logam dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka. Di sini ruang sampelnya atau hasil yang memungkinkan jika kita melempar uang logam bisa saja muncul angka atau muncul gambar. Nah, maka S-nya sama dengan di sini bisa angka, bisa gambar A atau G. Maka NS, banyaknya S di sini karena kemungkinannya kalau nggak angka ya gambar, berarti kemungkinannya ada 2. Di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka. Jadi kejadian peluang munculnya angka itu berapa? 1 kali, karena kalau kita lempar, kalau nggak angka ya gambar, kemungkinannya adalah 1:1, maka NA-nya adalah 1. Jadi peluang munculnya angka adalah NA per NS. NA bagi NS. NA-nya kita masukkan di sini 1, NS-nya adalah 2, 1/2. Kemudian contoh yang kedua, sebuah dedu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dedu ganjil? Nah, yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dedu ganjil. Di sini S-nya atau hasil yang mungkin itu bisa saja setelah kita lempar muncul titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5, atau 6. Berarti banyaknya S itu ada 6. Kemudian di sini yang ditanyakan peluang munculnya mata dedu ganjil. Nah, mata dedu ganjil itu kan bisa aja 1, 3, atau 5.
Maka banyaknya kejadian A itu 3 karena peluang munculnya mata dedu ganjil itu ada 3, bisa 1, 3, atau 5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus peluang. Di sini rumus peluang A, NA per NS. Kita masukkan NA-nya itu 3, kemudian NS-nya itu 6. 3 per 6, atau kalau kita sederhanakan jadi 1 per 2. Kemudian contoh lagi, dalam setumpuk kartu remi diambil satu kartu secara random. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Nah, banyaknya kartu remi dalam satu pak itu 52. Maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel itu ada 52. Kemudian di sini tentukan peluang terambilnya kartu as. Nah, jumlah kartu as dalam satu pak itu ada 4. Berarti banyaknya peluang muncul kartu as itu ada berarti banyaknya di sini NAS ya, ini saya tulis itu ada 4. Nah, peluangnya berapa? Nah, peluangnya adalah NAS per NS, banyaknya kartu as dibagi banyaknya ruang sampel. Banyaknya kartu as itu ada 4, kemudian NS-nya adalah 52. 4 per 52, atau kalau kita sederhanakan itu 1 per 13. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah frekuensi harapan. Nah, di sini rumus frekuensi harapan A itu peluang A kita kalikan dengan N. Nah, maksudnya gimana? Kita langsung ke contoh. Sebuah dedu mata 6 itu dilambungkan sebanyak 360 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dedu prima? Nah, caranya kita tentukan seperti tadi. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Di sini S sama dengan, karena ini mata dedu ya. Mata dedu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti banyaknya ruang sampel atau banyaknya S sama dengan 6. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan frekuensi harapan munculnya mata dedu prima. Nah, A-nya untuk mata dedu prima itu kan bisa saja 2, 3, atau 5. Maka banyaknya kejadian A itu ada 3. Nah, kita cari dulu peluangnya. NA per NS. NA-nya adalah 3. Kemudian NS-nya adalah 6. 3 per 6. Atau kalau kita sederhanakan 1 per 2. Nah, kemudian dia itu dilantunkan sebanyak 360 kali. Nah, maka frekuensi harapannya adalah peluang dari A kita kalikan dengan di sini dia dilambungkan 360 kali, berarti kali 360. Peluang A-nya kan setengah, kemudian dikali 360, hasilnya 180 kali. Oke, lagi. Berapa frekuensi harapan muncul mata dedu kurang dari 5 dalam pelemparan dedu mata 6 sebanyak 36 kali. Seperti biasa, di sini mata dedu itu kemungkinan munculnya ada 6. Berarti NS-nya banyaknya ruang sampel adalah 6. Kemudian di sini muncul mata dedu kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti bisa 1, 2, 3, atau 4. Maka banyaknya kejadian A itu ada 4. Kita hitung peluangnya.
NA per NS. NA-nya adalah 4, kemudian NS-nya adalah 6. 4 per 6, atau kalau kita sederhanakan 2 per 3. Nah, sekarang kita cari frekuensi harapannya dengan cara peluang A kita kalikan dengan N. Di sini N-nya adalah sebanyak 36 kali. Peluang A-nya 2 per 3 dikali 36, maka hasilnya adalah 24 kali. Oke, gimana? Apakah bisa dipahami? Saya rasa untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.